Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di masa saat ini jaga kesehatan adalah penting untuk menunjang kelancaran aktivitas kita. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai upgrade RAM di Lenovo ThinkBook 14 G5. Nah, untuk itu kita akan mengetahui seberapa besar kapasitas yang bisa ditangani di laptop ini. Oke, untuk langkah selanjutnya teman-teman seperti biasa akan mencoba, dan teman-teman juga harus membuka cover bagian bawahnya dari laptop ini. Dan di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, dimana ada 10 baut, dimana teman-teman harus mencopotnya. Dan ini tadi sudah saya copot dan juga sudah saya copot, dimana di bagian tepi-tepinya ini harus dicongkel ya teman-teman supaya terlepas. Nah, untuk mencongkelnya saya seperti biasa, saya memakai alat seperti ini supaya tidak pecah atau rusak atau tergores. Tinggal dicongkel aja pelan-pelan, mudah. Dan kita lihat untuk dibuka covernya. Nah, ini dia. Setelah dibuka covernya, kelihatan ini dia bagian komen-komen dari Lenovo ThinkBook 14 G5. Dan di sini untuk remnya, dan di sini masih ada sealnya alias pelindungnya, dimana kita harus membukanya lagi. Dan ini kayak gini dibuka pelan-pelan teman-teman ya, karena ada ini dia pendinginnya untuk rem, dimana yang berbentuk seperti ini. Sebentar, nah ini dia. Ini bagi saya ini adalah pelindungnya seperti lem ya, seperti ini. Oke, baiklah, berhubung sudah terbuka, terlihat bahwa di sini terdapat satu slot, dimana RAM yang tersolder adalah 8GB 3200. Nah, kita nanti akan belajar berapa kapasitasnya yang bisa ditampung di slot ini, karena untuk Lenovo ThinkBook 14 G5 ini tersedia di 3 varian, yaitu Core 3, Core 5, dan Core 7, dimana semuanya memakai Gen 13. Sedangkan unit yang ada ini adalah versi Core 5 Gen 13, yaitu 1335U, dimana secara speknya bisa mampu menangani maksimal RAM-nya adalah 64GB. Nah, oleh karena itu seharusnya nanti maksimalnya adalah 40GB, yaitu 32 plus 8, karena laptop ini sudah tersolder RAM-nya 8GB. Oke, di sini saya punya stok untuk RAM-nya, yaitu yang pertama ini dia merek Corsair dengan kapasitas 8GB dengan speednya 2133. Kemudian ada SK ini, dimana speednya 2500. Kemudian saya punya merek Adata, dimana speednya 266 dengan kapasitas 16GB. Kemudian yang terakhir saya punya Corsair lagi dengan kapasitas 32GB dengan speed 3200 ya, seperti ini. Nah, berhubung sudah tersedia dari 4 tipe speed, maka kita akan coba untuk tes RAM yang pertama, yaitu dari speed yang paling kecil, yaitu 2133. Oke, ini dia teman-teman. Saya pasang di sini. Oke, kita coba untuk nyalakan. Oke, saya nyalakan. Ya teman-teman, mau voting, kita lihat dulu. Untuk kapasitasnya harusnya ini adalah 8, harusnya 16. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Ya, ini dia 16. Jadi support ya.
dengan speed jadi 2133. Oke, nice, good job. Jadi support aja. Speednya menjadi 2133 karena mengikuti speed yang lebih rendah, yaitu 3200 menjadi 2133. Jadi seperti itu rumusnya. Oke, berhubung ini sudah support, maka akan kita menginjak ke rem selanjutnya. Oke, saya shutdown dulu untuk laptop ini. Ya, berhubung RAM 8GB dengan speed 2133 sudah support, maka akan saya copot dengan RAM yang selanjutnya, yaitu RAM dengan kecepatan 2400. Ini dia. Oke, kita pasang aja. Oke, kita coba nyalakan. Dan ya teman-teman, mau booting, kita lihat dulu di task manager. Harusnya 4 plus 8 totalnya adalah 12. Ya, ini dia. Di performance, nah betul 12 GB dengan speednya adalah 2500 karena speed yang tinggi akan mengikuti speed yang rendah. Nah dia, jadi bisa berjalan bareng. Oke, nice, good job. Dan selanjutnya akan saya coba di RAM 266. Oke, saya shutdown dulu. Oke, RAM 2500 saya copot, saya ganti ke RAM selanjutnya, yaitu RAM ini dia, merek Adata 16GB dengan speednya 266. Oke, saya pasang. Oke, kita nyalakan. Ya, mau booting, kita lihat dulu di task manager. Ini dia, kelihatannya bagus. Ini dia terdeteksi 24GB dengan speednya 266. Oke, nice, good job. Bahwa laptop ini support dengan speed RAM 266, dimana speed yang tinggi akan mengikuti speed yang lebih rendah. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nice. Oke, akan saya shutdown dulu untuk ganti ke RAM selanjutnya karena sudah support ya teman-teman. Oke. Dan ini RAM 16GB 266 saya copot, akan saya ganti ke RAM selanjutnya. Oke, ini dia RAM dari Corsair dengan kapasitasnya 32GB dengan speednya 3200. Oke, kita pasang aja. Oke, kita nyalakan. Ya, mau booting teman-teman, ini dia. Kita lihat dulu di task manager lagi. Laptop ini harusnya support 32 plus 8, harusnya totalnya 40. Nah ini dia, nah benar 40GB, dimana speednya 3200 karena speednya sama dengan RAM yang ada di laptop yang onboard ya. Oke, nice, mantap. Jadi maksimal dari laptop ini adalah 40GB. Oke, nice, good job, nice. Nah teman-teman, gimana setelah melihat praktik tadi bahwa Lenovo ThinkBook 14 G5 ini support dengan RAM yang pertama, yaitu ini dia dengan speed 2133, kemudian support juga dengan speed RAM 2500, bagus, nice. Kemudian support dengan RAM kecepatan speednya 266, kemudian support juga dengan speednya 3200,
dimana dengan kapasitas 32 GB support ya. Oke, nice, good job. Nah, dari hari ini saya punya rekomendasi di laptop ini dengan prosesornya Core i5, Core i3 maupun Core i7. Kalau teman-teman Core i3 sebaiknya ditambahkan yang pas adalah ini dia 16 GB sehingga totalnya 24, karena Core i3 Gen 13 masih 6 core. Sedangkan kalau teman-teman Core i7 maupun Core i5, saya sarankan kalau benar bagus maka tambahkan saja ini dia sebesar kapasitasnya 32 GB, karena Core i5 mempunyai 10 core karena sudah Gen 13, sedangkan untuk Core i7 sudah lebih dari 10 core, jadi totalnya 40 GB. Jadi saran saya yang paling powerful ini dia. Namun kalau teman-teman dirasa 32 GB dananya tidak cukup, 16 GB adalah pilihan yang pas. Ini aja. Jadi 16 GB ini pilihan yang pas, sedangkan 32 GB ini adalah pilihan yang paling powerful. Itu aja. Baiklah, itu aja teman-teman belajarnya mengenai tutorial Gap di Lenovo ThinkBook 14 G5. Semoga teman-teman mendapatkan wawasan. Oke, itu aja. Jaga diri dan kesehatan. No hate and cheers.